反击，一去不返。就让我告诉你，我宣誓效忠时，但只要利用得当，就会成为，又叠加了一层野心，而且还散发着神的气息。真正的神力。Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton dan selalu mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan kalau ada sesuatu yang ingin dibahas seputaran Donghua Soul Land, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan admin coba untuk membuatnya. Di video kali ini kita akan kembali membahas Soul Land episode terbaru. Tapi sebelumnya, saya akan sedikit menceritakan kembali episode sebelumnya. Yang dimana masih terjadi pertarungan antara Tang San dan Xian Renshui. Dan keduanya saling membalas serangan satu sama lain. Dan terlihat Xian Renshui yang terus-menerus digoda oleh sisi gelapnya. Dan diceritakan, awal mula Dewa Malaikat terdahulu yang mengambil jalan pintas untuk menjadi dewa, dengan mencabut pedang yang diinginkan ribuan orang. Yang dikarenakan lamanya untuk menjadi dewa atau mencapai level 100 dibutuhkan waktu ribuan tahun. Sedangkan umur Master Roh hanyalah ratusan tahun. Dan pada saat Dewa Malaikat mau mencabut pedang tersebut, kemudian datang Dewa Laut untuk menghentikannya. Tapi bukan karena iri atau tidak ingin dilampaui oleh Dewa Malaikat. Akan tetapi Dewa Laut yang sebagai teman, dan juga guru. Tidak ingin kalau Dewa Malaikat menjadi jahat karena segel yang terbuka setelah pedang itu dicabut. Namun niat baik Dewa Laut tidak disambut baik oleh Dewa Malaikat. Dan menganggap kalau Dewa Laut hanya iri kepadanya yang akan mendekati ranah Dewa lebih dulu daripada dirinya. Walaupun Dewa Laut sudah menghalangi Dewa Malaikat. Namun Dewa Malaikat tetap bersikeras untuk mencabut pedang tersebut. Dan sejak saat itulah Dewa Malaikat memutuskan pertemanannya. Kemudian kembali ke Xian Renshui, yang digoda oleh sisi gelapnya. Namun Xian Renshui dapat memusnahkan sisi gelap yang ada padanya. Sehingga tidak ada lagi yang mengendalikannya, dan hal itu membuat kemampuan Xian Renshui menjadi meningkat. Dan tentu saja membuat Tang San menjadi terdesak. Ditambah cedera kekuatan rohnya yang belum pulih. Sehingga membuat Tang San kalah dalam pertarungan ini. Kemudian Xian Renshui pergi ke alam dewa untuk melanjutkan langkahnya menjadi dewa. Dan berjumpa dengan Dewa Malaikat yang sesungguhnya. Dan mewariskan pangkat Dewa Malaikat ke Xian Renshui. Dan terlihat tulang roh Dewa Malaikat yang berevolusi setelah proses pewarisan. Terlihat Tang San dan juga Bibi Dong yang bisa merasakan aura Dewa Malaikat Xian Renshui. Yang pastinya membuat Tang San khawatir dengan pasukan kekaisaran. Seandainya Xian Renshui menyerang mereka. Dikarenakan tidak akan ada yang mampu menahan serangan Xian Renshui yang sudah mencapai level dewa. Kemudian tidak lama dari itu, Xian Renshui yang sudah menjadi Dewa Malaikat, dia kembali menemui Tang San untuk memberikan pilihan. Dan sempat terjadi pembicaraan antara mereka, dengan Tang San yang sambil ditekan oleh kekuatan Dewa Malaikat Xian Renshui. Di pembicaraan kali ini Xian Renshui mengajak Tang San untuk bergabung dengan dirinya ke Aula Wuhun. Agar bisa menyatukan dunia dengan kekuatan mereka. Yang tentunya tidak bisa dimengerti oleh Tang San. Karena status mereka adalah sebagai musuh. Dan di sini Xian Renshui kembali memberikan pilihan kepada Tang San. Dan jelas Tang San menolak tawaran dari Xian Renshui. Walaupun dengan status Xian Renshui yang sudah menjadi dewa. Tapi hal tersebut tidak membuat Tang San takut.
Dikarenakan tekad Tang San yang lebih memilih mati mulia ketimbang hidup terhina. Dan untuk sekarang, Tang San akan memilih mengorbankan nyawanya demi keadilan. Dan sambil menyerang Xian Renshui dengan teknik trisulanya. Dan dengan sangat mudahnya Xian Renshui menahan serangan trisula Dewa Laut milik Tang San. 隐隐有了神的气势，那就让我告诉你。 Dan pada saat bersamaan, Tang San menghilang dengan tekniknya untuk melakukan pemulihan. Karena tidak akan mungkin Tang San kabur dengan meninggalkan senjata trisulanya. Sambil menghilang, Tang San menggunakan teknik rumput biru peraknya untuk memberikan kabar ke yang lain. Karena di sana juga ada ibunya yang berada di rombongan kekaisaran, sehingga mudah bagi Tang San untuk melakukan komunikasi. Walaupun membutuhkan waktu 3 hari, tapi itu sudah cukup untuk memberikan kabar kepada yang lain. Dan Xian Renshui menggunakan cahaya dewa malaikatnya untuk mencari keberadaan Tang San. Namun sebelum Xian Renshui menemukannya, Tang San lebih dahulu keluar untuk menampakkan dirinya. Dikarenakan dia merasa kalau tidak akan bisa menang melawan dewa, lalu Tang San menawarkan taruhan dengan bertarung tanpa senjata dalam waktu 30 menit untuk menangkapnya. Dan apabila Tang San tertangkap, maka Xian Renshui lah pemenangnya, dan Tang San bersedia untuk mengabdi kepada Xian Renshui. Namun apabila Tang San menang maka Xian Renshui harus bersedia untuk mengembalikan trisulanya. Dan juga bersedia untuk membiarkan Tang San pergi dari tempat itu selama 3 hari. Dan dengan sangat pedenya Xian Renshui mengiyakannya. Kemudian Xian Renshui pun menyegel Trisula Dewa Laut, dan dilanjutkan dengan Tang San yang merilis cincin rohnya. Dan tentunya membuat Xian Renshui kagum dengan cincin roh yang dimiliki oleh Tang San. Tapi di sini cincin roh Xian Renshui juga tidak kalah menakjubkan. Dikarenakan dia sudah mencapai level dewa, maka cincinnya menjadi bertambah kuat dan memiliki aura dewa. Bukan cuman itu, tentunya sebagai pewaris dewa. Xian Renshui juga mempunyai kemampuan dewa malaikat. Bahkan yang paling mengejutkan Tang San adalah cincin dewa malaikat yang dimiliki Xian Renshui. Setelah saling merilis cincin roh, di sini terlihat Tang San yang menggunakan kemampuan barunya, yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan, yaitu kemampuan teknik rumput biru perak yang tercipta setelah menguasai teknik Sumeru. Yaitu kemampuan yang difokuskan di bagian tubuh tertentu, dan memiliki aura kehidupan yang luar biasa, sampai-sampai juga bisa menekan aura Xian Renshui walaupun hanya sebentar. Dan dengan Xian Renshui yang berasumsi kalau teknik yang digunakan Tang San adalah teknik yang bisa meningkatkan kemampuan tubuh dengan cara menghancurkan cincin roh. Dan dengan dilanjutkan dengan Tang San yang menghancurkan cincin roh keduanya. Dan setelah terpental dari teknik cincin kedua dan ketiganya, maka Tang San pun menggunakan teknik tulang roh laba-labanya untuk menyerap energi yang berantakan. Kemudian setelah itu kembali menghancurkan cincin keempatnya yang berumur ratusan ribu tahun. Namun Tang San masih belum mampu mengimbangi Xian Renshui. Sehingga dengan Xian Renshui yang menggunakan avatar roh malaikatnya, maka Tang San pun mengorbankan 3 cincin rohnya, untuk menciptakan avatar roh dewa lautnya. Dan akhirnya Tang San masih belum mampu mengimbangi Xian Renshui, dan langsung terpental. Maka dengan scene ini, berakhir juga untuk episode minggu ini. Bagi teman-teman yang sudah menonton sampai selesai saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa saksikan kelanjutannya di minggu depan kalau masih ada. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Bye.